Iya bapak, bapak. Jauh pak di rumah jadi masuk ke sini di belakang sana. Oke, kita izin mulai ya pak. Oke, jadi sebelumnya kita mau ngasih nama dulu pak. Kita dari angkatan 61 astaga 61 jurusan teknik dan manajemen lingkungan. Nama saya sendiri Farel Fatiran Enggolan dengan akhir 3 058. Nama saya Hadifah Hairunisa dengan akhir 075. Saya nama dengan akhir 088. Oke, jadi kebetulan kita hari ini izin mewawancarai Bapak untuk pengembangan tugas etika profesi, di mana kita dapat tugas untuk mewawancarai alumni yang bekerja kurang lebih 4-5 tahun yang bergerak di bidang lingkungan. Nah, kebetulan kita dapat kontaknya Bapak. Dan kebetulan Bapak kan alumni juga ya dari AMK, jadi dan pengalaman kerja juga sudah lebih dari 4-5 tahun, jadi kita izin mewawancarai untuk pengembangan tugasnya Pak. Jadi untuk yang pertama mungkin boleh diperkenalkan dulu Pak, nama Bapak, terus kira-kira perusahaan sama kira-kira posisi di perusahaan seperti apa? Iya, oke, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Gandhi Suryo Marenda. Di sini saya sebagai owner ya jatuhnya, jadi merangkap sebagai direktur utama juga dari 2 perusahaan. Yang pertama itu ada PT Lingkar Utama Konsultan yang bergerak di bidang konsultan, bisnis utamanya. Terus kemudian yang kedua ini ada PT Transurya Lestari Internasional. Ini yang fokusnya bergerak di transporter limbah atau pengangkutan limbah. Limbah W3. Betul. Sebenarnya ada satu lagi PT Lestari Analitika Internusa namanya, cuman memang belum berjalan. Itu bergerak di bidang laboratorium jasa lingkungan. Laboratorium jasa. Ya, betul. Berarti ada 3 perusahaan ya Pak? Ada 3 perusahaan. Nah kalau boleh tahu, Bapak kenapa tertarik untuk terjun di bidang lingkungan ini Pak? Kalau tertarik, memang dari awal pas kuliah di LMK, jujur awalnya nggak tahu ya fokusnya mau kemana. Iya. Pas dimulai semester 4 kayaknya, sekitar semester 4, semester 5, pas menjelang mau magang, baru mulai terfokus nih. Awalnya memang concern saya di limbah. Betul, di limbah, di pengolahan limbah khususnya ya di IPA. Karena kebetulan saya magang di salah satu pabrik farmasi PT Ebert namanya di Depok. Itu terkait dengan pengelolaan air limbahnya mereka di IPA. Gitu. Nah dari situ awal mulanya belajar, konsennya ke proses. Berarti kan kalau di proses ini kan kita harus tahu alat-alat utamanya untuk pengolahan air limbahnya. Gitu. Jadi cukup banyak belajar juga waktu zaman saya lupa nama mata kuliahnya, tapi yang pasti yang ngajar itu Bu Haruki. Oh, Bu Haruki, Ya, kita belum dapat di jadi semester berapa ya? Semester 5. Nah, jadi dari situ banyak belajar juga sistem pengolahan. Sistem pengolahan, terus kemudian kita juga dituntut untuk mendesain si ipalnya sampai perhitungan-perhitungannya. Nah itu yang kita aplikasikan waktu magang. Nah di magang ini dikembangin, kita melihat proses flow-nya dari awal sampai selesai. Itu kan kurang lebih waktunya kalau nggak salah sekitar 2-3 bulan magangnya. Jadi cukup banyak lah yang dipelajarin. Itu awal mulanya, yang akhirnya kayaknya concern di limbah bisa jadi passion. Karena saya yakin memang rata-rata mahasiswa itu masih bingung di semester awal. Mau kemana, terus kemudian juga passionnya kita tuh sebagai mahasiswa nanti bakal larinya kemana. Gitu. Apalagi nanti kan teman-teman bakal berhadapan sama rekan-rekan yang sejawat. Jadi intinya ketika teman-teman di kampus sekarang ini bareng-bareng, nanti di tempat pekerjaan bisa jadi bersaing. Gitu. Kayak gitulah. Itu sejarah singkatnya guys. Cuman kalau misalkan kaitan dengan sampai di titik ini, ya cukup lumayan panjang ya. Saya start mulai bekerja itu kan pertama kali kerja itu 2015. Kebetulan setelah sidang tugas akhir udah dinyatakan lulus, saya udah sebelum sidang pun saya udah prepare yang namanya CV. CV saya kembangin semua,
terus saya buat portofolio berdasarkan pengalaman dari magang, terus juga bukan pengalaman ya, lebih ke sertifikat yang pernah didapatkan, entah itu sertifikat sebagai peserta untuk pelatihan, terus kemudian juga dari BEM juga waktu itu organisasi segala macam. Itu saya udah persiapkan dari sebelum sidang selesai. Nah, ketika sidang dinyatakan selesai, saya sudah dinyatakan lulus, saya dapat SKL, bisa sebar CV lewat belum ada LinkedIn, sudah ada LinkedIn, cuman fokusnya nggak ke sana. Jadi kita coba apply-nya by job street waktu itu, full job street semua, sampai akhirnya saya dapat salah satu company namanya PT Tirta Fresh Indonesia. Itu bergerak pada bidang limbah. Iya, saya kebetulan mengambil posisi jabatannya di unit head untuk pengolahan air limbah di Palembang. Nah itu saya dapat, alhamdulillah, waktu pas interview itu masih dalam tahap masih proses mau wisuda. Jadi kalau nggak salah saya ingat itu Juli saya di interview sama mereka, Agustus itu saya wisuda. Jadi di Juli itu ketika interview memang fokusnya terkait masalah pengolahan air limbahnya nih, dari proses awal sampai akhir. Jadi di interview sama HRD, terus kemudian yang kedua di interview sama usernya langsung atau developernya, terus kemudian ya ditanya juga, saya jelaskan ya jujur bahwa saya masih dalam tahap proses mau wisuda, cuma sudah dinyatakan lulus. Nah, alhamdulillahnya dari pihak perusahaan itu masih memberikan kesempatan untuk ya udah oke, nggak masalah nih, ketika sudah dinyatakan lulus tinggal wisudanya aja. Selesai wisuda satu hari wisuda, minggu depannya saya langsung masuk kerja. Gitu. Dan itu kalau bisa dibilang, mungkin kalau saya flashback ke belakang, dari satu angkatan 49 itu ada beberapa memang yang masuk terima kerja setelah lulus, salah satunya saya di situ. Nah itu juga yang cukup jadi apresiasi juga dari pihak kampus ketika tahu ada salah satu mahasiswanya belum wisuda aja udah terima kerja. Ya itu sebenarnya jadi motivasi juga sih, karena memang saya juga selalu nekenin ke adik-adik kelas juga, kalau misalkan memang udah di fase tingkat akhir itu memang sebisa mungkin perbagus portofolio gitu. Mungkin kalau zaman saya dulu waktu itu nggak kebayang atau nggak kepikiran untuk magang. Jadi sampai akhirnya bisa bikin company ini. Nah kalau untuk company-nya sendiri yang Bapak bangun, kira-kira teknisnya company ini berjalannya seperti apa? Oke. Kalau secara teknis sih memang ya tadi ya yang disampaikan di awal, kita belajar di company orang dulu untuk mengetahui sistem bisnisnya mereka seperti apa, manajemennya juga mereka seperti apa. Nah itu yang sebisa mungkin diterapin di company ketika kita membangun. Nah kalau secara teknis memang saya membuat company ini tidak terlalu kaku. Dalam artian kenapa tidak terlalu kaku, secara pekerjaan di bidang jasa terutama bagi konsultan ya, kita harus bisa lebih luas dengan pihak-pihak customer tuh. Karena mau tidak mau bahkan 1 kali 24 jam 7 hari itu juga kita harus bisa memberikan pelayanan ke customer. Walaupun memang secara jam kerja tetap ada jam kerja. Jadi kita tuh dari Senin sampai Jumat dari jam 8 atau jam 9 sampai jam 4-5 sore. Sabtu minggunya tuh libur gitu. Dan saya buat teman-teman atau karyawan itu sefleksibel mungkin bekerjanya gitu. Jadi nggak ada tekanan yang terlalu over terkait dengan pekerjaannya mereka. Yang penting tuntutannya adalah ketika ada tanggung jawab pekerjaan yang diberikan, mereka harus bisa selesaikan gitu. Jadi mungkin kalau untuk next atau beberapa tahun ke depan akan ada pola lagi yang dibuat. Karena kan kalau misalkan sistem manajemen perusahaan itu dibuat memang itu satu mengikuti dari segi ownernya mau seperti apa. Gitu. Kemudian nanti kedua, ketika memang ini dibuat secara sistem manajemen yang sudah tertata, otomatis nanti akan ada sistem yang dibuat. Entah itu mulai dari level penerimaan karyawan baru sampai dengan nanti SOP pekerjaannya, bahkan sampai pemenuhan mutunya
mungkin kalau misalkan teman-teman nanti ada belajar itu ada yang namanya ISO juga, Hmm. ISO 9001, ISO 14000, ISO 45000 segala macamnya. Nah itu juga sebenarnya tuntutan dari segi manajemen perusahaan untuk menerapkan program-programnya itu. Nah kalau misalkan udah berjalan seperti itu, ya sebenarnya nggak akan beda jauh dengan company-company yang nggak ada atau bahkan yang sudah lebih besar. Cuman di sini kan tetap andilnya balik lagi ke ownernya mau penerapan seperti apa. Apakah memang mau dibuat lebih kompleks atau lebih fleksibel gitu sih. Oke, baik. Aku mau tanya ini, selama Bapak menjadi owner, ada nggak sih Pak kayak bagian yang paling krusial gitu? Kayak susahnya gitu, boleh diceritain? Kalau bagian yang paling susahnya pasti ada ya. Namanya kita bangun usaha itu yang paling utama adalah mental. Mental kita kuat atau tidak untuk menghadapi segala macam situasi dan segala macam risiko. Ketika mental itu sudah terbangun, baru